Oke, jadi soal pertama adalah limit X mendekati 0 dari sekant kuadrat X pangkat 1 per X kuadrat. Yang pertama, kita harus substitusi 0-nya dulu. Jadi, sekant kuadrat 0 pangkat 1 per 0 kuadrat. Hasilnya adalah 1 pangkat infinite. Karena itu kita akan ubah limitnya. Bentuk yang kita akan pakai adalah limit X mendekati A dari 1 plus U pangkat V sama dengan E pangkat limit X mendekati A dari U dikali V. Kemudian sekant kuadrat X ini kita akan ubah menjadi 1 plus, bentuk 1 plus. Jadi kita menggunakan identitas trigonometri 1 plus tan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. Jadi kita ubah bentuknya menjadi limit X mendekati 0, 1 plus tan kuadrat X pangkat 1 per X kuadrat. Hasilnya adalah E pangkat limit X mendekati 0, tan kuadrat X dikali 1 per X kuadrat. E pangkat limit X mendekati 0, tan kuadrat X per X kuadrat. Tan kuadrat X per X kuadrat kita ubah bentuknya. Jadi E pangkat limit X mendekati 0 dari tan X per X dikali tan X per X. Kita tahu bentuknya kalau limit X mendekati 0 dari tan X per X hasilnya 1. Jadi, E pangkat 1 dikali 1. Hasilnya adalah E. Soal nomor 2, limit X mendekati infinite dari 2X min akar 4X kuadrat plus X. Yang pertama kita harus rasionalkan. Jadi, limit X mendekati infinite dari 2X min akar 4X kuadrat plus X dikali 2X plus akar 4X kuadrat plus X per 2X plus akar 4X kuadrat plus X. Kalau dirasionalin, berarti tandanya kita ubah dari yang min menjadi plus. Kemudian kita kalikan. Akar dikali akar, akarnya hilang. Min dikali plus, tandanya min. Jadi limit X mendekati infinite 4X kuadrat dikurang dalam kurung 4X kuadrat plus X per 2X plus akar 4X kuadrat plus X. Kemudian yang di kurungnya kita kali pelangi, jadi limit X mendekati infinite 4X kuadrat min 4X min X per 2X plus akar 4X kuadrat plus X. Kemudian kita selesaikan menjadi limit X mendekati infinite min X per 2X plus akar 4X kuadrat plus X. Lalu untuk menyelesaikan limit infinite, kita akan bagi ruas atas dan bawah dengan koefisien yang paling besar. Di sini dengan pangkat yang paling besar. Di sini kan atas dan bawah pangkat paling besarnya adalah 1. Berarti semuanya kita bagi dengan per X. Limit X mendekati infinite dari min X per X per 2X per X ditambah kalau akar kan bentuk X itu sama aja artinya dengan akar X kuadrat. Jadi di dalam akarnya kita bagi X kuadrat semuanya. 4X kuadrat plus X kuadrat plus X per X kuadrat. Habis itu kita evaluasi limitnya, jadi min 1 per 2 plus akar 4 plus 0. Kenapa plus 0? Karena X per X kuadrat kan nggak bisa dibagi. Hasilnya adalah mendekati 0, jadi kita anggap 0 saja. Min 1 per 2 plus 2 hasilnya adalah min 1/4. Lalu yang nomor 3, di sini ada persamaan fx. Fx sama dengan P per X min 3 bila X-nya lebih kecil sama dengan dari 0. Fx sama dengan 3X min Q bila 0 X lebih kecil dari X lebih besar daripada 0, tetapi X lebih kecil dibanding 3. Fx sama dengan 9 bila X lebih besar sama dengan 3. Yang pertama, kita harus untuk mencari nilai P dan Q, kita harus mencari limit X mendekati 0 min sama dengan limit X mendekati 0 plus. Di sini 0 minnya kan lebih kecil dari 0. Berarti P per X min 3 sama dengan, kalau lebih besar dari 0, di sini kan
X lebih besar dari 0, X lebih kecil daripada 3. Kita pakai yang kedua, 3X min Q. Limit X mendekati 0 dari 3X min Q. Kemudian kita substitusikan 0-nya. P per 0 min 3 sama dengan 3 dikali 0 min Q. Min P per 3 sama dengan min Q. Dari sini kita dapat P sama dengan 3Q. Kemudian kita cari juga limit X mendekati 3 min sama dengan limit X mendekati 3 plus. Di sini yang mendekati 3 min, yang kurang dari 3 itu adalah kan 3X min Q. Sedangkan yang lebih besar sama dengan dari 3 itu adalah 9. Berarti limit X mendekati 3 dari 3X min Q sama dengan limit X mendekati 3 dari 9. Lalu kita substitusikan X-nya. 3 dikali 3 min Q sama dengan 9. 9 min 9 sama dengan Q. Q-nya sama dengan 0. Dari awal, kita udah dapat P sama dengan 3Q. Jadi P sama dengan 3 dikali 0, hasilnya 0. P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Kemudian soal nomor 4A, dia sama dengan sin pangkat 3 X kuadrat plus 2 per X min 1, dy per dx. Yang pertama, kita bisa ubah sin pangkat 3 X kuadrat plus 2 per X min 1 itu sama aja dengan sin X kuadrat plus 2 per X min 1 pangkat 3. Kita akan pakai bentuk Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Y aksen sama dengan 3 dikali sin X kuadrat plus 2 per X min 1 pangkat 3 min 1 jadi pangkat 2 dikali sin X kuadrat plus 2 per X min 1 aksen. Ini saya lupa tulis aksennya. Kemudian Y sama dengan Y aksen sama dengan 3 dikali sin X kuadrat plus 2 per X min 1 pangkat 2 dikali, ini kan sin turunan dari sin itu ada, turunan dari sin X adalah cos X dikali X aksen. Berarti cos X pangkat 2 plus 2 per X min 1 dikali X pangkat 2 plus 2 per X min 1 aksen. Kalau yang X pangkat 2 plus 2 per X min 1 aksen itu bentuknya adalah U per V. U per V aksen itu adalah U aksen V ditambah UV aksen per V pangkat 2. Jadi, 3 dikali sin X kuadrat plus 2 per X min 1 pangkat 2 dikali cos X kuadrat plus 2 per X min 1 dikali, yang ini kita evaluasi menjadi X kuadrat plus 2 dikali X min 1 ditambah X kuadrat plus 2 X min 1 ujung-ujung aksen per X min 1 di kuadrat. Setelah itu, 3 dikali sin X kuadrat plus 2 per X min 1 kuadrat dikali cos X kuadrat plus 2 per X min 1 dikali, yang ini turunan dari X kuadrat plus 2 adalah 2X. 2X dikali X min 1 ditambah turunan dari X min 1 adalah 1. X kuadrat plus 2 dikali 1 per X min 1 kuadrat kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Kemudian kita selesaikan persamaan X min 1 dikali 2X ditambah X kuadrat plus 2 dikali 1. Hasilnya adalah, awalnya kita kali pelangi dulu, hasilnya 3 sin X kuadrat plus 2 per X min 1 dikali cos X kuadrat plus 2 per X min 1 dikali 3X kuadrat min 2X plus 2 per X kuadrat min 2X plus 1. 3X kuadrat min 2X plus 2-nya kita pindahkan ke depan, dan sin X kuadrat plus 2 per X min 1 kita ubah lagi menjadi sin kuadrat X plus 2 per X min 1. Hasilnya adalah 3 dikali 3X min 2X plus 2 per X kuadrat min 2X plus 1 dikali sin kuadrat X kuadrat plus 2 per X min 1 dikali cos X kuadrat plus 2 per X min 1. Kemudian soal nomor 4B,
E pangkat cos XY dikali sin X plus ln sin Y sama dengan 100. Ini kita akan menggunakan aturan chain reaction. Pertama, bentuk yang akan kita pakai adalah U dikali V, karena E cos XY sin X berbentuk U kali V. Turunannya adalah U aksen V tambah UV aksen. Kemudian kita akan pakai bentuk ln X, turunannya adalah 1/X dikali X aksen. Pertama, kita akan turunkan ruas kiri dan kanan. Jadi, E pangkat cos XY aksen dikali sin X tambah E pangkat cos XY dikali sin X aksen sama dengan sin Y aksen per sin Y sama dengan 0. Karena turunan dari konstanta adalah 0. Kemudian, kita turunkan E pangkat cos XY. Jadi, kalau bentuknya E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X dikali X aksen. E pangkat cos XY dikali cos XY aksen. Dikali sin X. Tambah E pangkat cos XY dikali cos X, ditambah cos Y. Kalau sin X bentuknya turunannya itu cos X dikali X aksen. Berarti cos Y dikali Y aksen per sin Y sama dengan 0. Di sini kita pakai identitas trigonometri. Kalau sin Y per cos Y sama dengan tan Y, berarti cos Y per sin Y sama dengan kotangan Y. E pangkat cos XY min sin XY dikali XY aksen dikali sin X plus E pangkat cos XY dikali cos X ditambah kotangan Y dikali Y aksen sama dengan 0. Setelah itu kita cari turunan XY aksen. XY aksen kan bentuknya U kali V, berarti U aksen V tambah UV aksen. E pangkat cos XY dikurang sin XY dikali sin X dikali X aksen Y tambah XY aksen tambah E pangkat cos XY dikali cos X ditambah kotangan Y dikali Y aksen sama dengan 0. Jadi di sini kan ada min sin XY. Minnya dipindahin ke depan. Min E pangkat cos XY dikali sin XY dikali sin X dikali Y plus XY aksen plus E pangkat cos XY dikali cos X tambah kotangan Y dikali Y aksen sama dengan 0. Lalu kita kali pelangi Y plus XY aksennya. Jadi Y-nya kita taruh di depan. Min Y dikali E cos XY dikali sin XY dikali sin X. Lalu min ketemu plus hasilnya min. X-nya kita taruh di depan, Y aksennya kita taruh di akhir biar lebih gampang. Min X dikali E pangkat cos XY sin XY dikali sin X dikali Y aksen. Kemudian setelah itu sama aja, ditambah E cos XY dikali cos X ditambah kotangan Y dikali Y aksen sama dengan 0. Di sini kita kumpulin yang mana yang Y aksen, yang mana yang nggak ada Y aksen. Yang ada Y aksennya kita kumpulin di ruas kiri, yang nggak ada kita pindahin ke ruas kanan. Di ruas kiri yang ada kan yang min X dikali E pangkat cos XY dikali sin XY dikali sin X ditambah kotangan Y dikali Y aksen. Di ruas kanan sama dengan Y dikali E pangkat cos XY dikali sin XY dikali sin X min E pangkat cos XY dikali cos X. Kemudian kita mencari Y aksennya adalah kita pindahkan yang di dalam kurung ke ruas bawahnya. Berarti Y aksen sama dengan Y dikali E pangkat cos XY dikali sin XY dikali sin X min E pangkat cos XY dikali cos X per min X dikali E pangkat cos XY dikali sin XY dikali sin X plus kotangan Y. Yang nomor 5, kita diberikan fx-nya sama dengan X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 min 8X pangkat 2. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah agar lebih gampang, kita cari turunannya. F aksen X dan F double aksen X. Turunan pertama, 4X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2 dikurang 16X. Kita faktorkan 4X dikali X plus 4 dikali X min 1. Dapat akarnya X sama dengan min 4 atau X sama dengan 1 atau X sama dengan 0. Yang kedua, turunan kedua,
adalah 12x pangkat 2 ditambah 24x dikurang 16. Lalu agar lebih sederhana, kita faktorkan. 4 dikali 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 4. Yang pertama kita cari interval naik dan interval turun. Syarat interval naik adalah f aksen x lebih besar dari 0, dan syarat interval turun adalah f aksen x lebih kecil dari 0. Yang pertama kita buat garis bilangan. Garis bilangan itu terdiri dari akar-akarnya. Jadi min 4, 0, sama 1. Buat tentuin yang mana yang naik, yang mana yang turun, kita ambil titik uji di antara angka-angka itu. Jadi di antara min 4 sama 0, saya ambil titik uji x min 1. Masukkan ke fx. Hasilnya adalah 24. 24 lebih besar daripada 0, maka tandanya positif. Lalu untuk titik uji di yang lebih kecil dari min 4, saya ambil min 6. Dimasukkan ke fx, hasilnya min 336. Itu lebih kecil dari 0, sehingga tandanya negatif. Titik uji di antara 0 dan 1, saya ambil 0,5. Dimasukkan ke fx, hasilnya min 4,5. Lebih kecil dari 0, tandanya negatif. Dan jika titik uji di antara yang lebih besar daripada 1, saya ambil x sama dengan 3. Dimasukkan ke fx, hasilnya 168 lebih besar dari 0, tandanya positif. Jadi kita punya garis bilangannya min plus min plus. Fungsi itu bakal naik di interval x lebih besar daripada min 4, tetapi x lebih kecil dari 0, dan x lebih besar dari 1. Fungsi akan turun di range x lebih kecil dari min 4, dan x lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada 1. Yang B adalah cekung ke bawah dan cekung ke atas. Syarat cekung ke bawah adalah f double aksen lebih kecil dari 0. Dan syarat cekung ke atas adalah f double aksen lebih besar daripada 0. Yang pertama kita harus mencari akar-akarnya dulu. Karena 12x kuadrat plus 24x min 16 tidak bisa dikali silang, saya menggunakan rumus x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Saya dapat hasilnya x-nya sama dengan min 3 plus akar 21 per 3, atau x sama dengan min 3 min akar 21 per 3. Saya coba di kalkulator, dan hasilnya kurang lebih min 3,791 dan 0,791. Di antara min 3,791 dan 0,791, saya mau ambil titik uji x sama dengan 0. Dimasukkan ke f double aksen x, hasilnya adalah min 16. Min 16 lebih kecil daripada 0, sehingga tandanya negatif. Titik uji yang lebih besar daripada 0,791, saya ambil x sama dengan 1. Masukkan ke f double aksen x, hasilnya 20. 20 lebih besar daripada 0, tandanya positif. Dan yang terakhir, titik uji yang lebih kecil daripada min 3,791, saya ambil x sama dengan min 5. Masukkan ke f double aksen x, hasilnya 174. Lebih besar daripada 0, tandanya positif. Jadi, fungsi ini akan cekung ke bawah jika x lebih besar dari min 3, min akar 21 per 3, tapi lebih kecil daripada min 3 plus akar 21 per 3. Dan fungsi ini akan cekung ke atas jika x lebih kecil dari min 3, min akar 21 per 3, dan x lebih besar dari min 3 plus akar 21 per 3. Ini kita bisa lihat dari tanda positif. Positif berarti ke atas, negatif berarti ke bawah. Yang soal nomor C, maksimum dan minimum lokal. Di sini kan f aksen x sama dengan 0 untuk mencari titik stasioner. Titik stasionernya adalah akar-akarnya, yaitu x sama dengan min 4, x sama dengan 0, x sama dengan 1. Uji turunan pertama kita bisa lihat di soal nomor A ketika kita mau menguji interval naik dan interval turun.
Setelah itu kita uji turunan kedua. Kita masukkan akar-akar ini, min 4, 0, dan 1 ke dalam F double aksen X. F double aksen min 4 hasilnya 272 lebih besar daripada 0. F double aksen 0 hasilnya min 16 lebih kecil daripada 0. F double aksen dari F double aksen dari 1 hasilnya 20 lebih besar daripada 0. Jadi ada dua nilai minimum. Nilai minimumnya adalah yang lebih besar daripada 0. F double aksen F min 4 dan F1. Kedua nilai tersebut adalah nilai minimum. Tetapi karena F double aksen min 4 lebih, jika dilihat dari grafiknya, F min 4 merupakan nilai minimum global. Sedangkan F1 merupakan nilai minimum lokal. Dan karena grafik itu berada di range minus infinite sampai infinite, berarti grafik tersebut tidak akan pernah berhenti, akan terus menaik, maka F0 adalah nilai maksimum lokal. Setelah itu kita masukkan F0 dan F1 ke Fx. Didapat F0 hasilnya 0, F-1 hasilnya F1 hasilnya min 3. Berarti minimum lokal adalah 1, min 3, maksimum lokal di 0,0. Untuk membuktikan maksimum dan minimum lokal, ini adalah gambar grafiknya. Di sini kita bisa lihat 0,0 merupakan maksimum lokal karena apabila diteruskan, grafik ini tidak akan berpotongan dengan titik manapun lagi. Kemudian minus 4 dan minus 128 merupakan minimum global karena ini adalah titik minimum yang paling rendah. Lalu di sini 1 dan min 3 merupakan minimum lokal.